Perkenalkan, nama gue Isal. Di video YouTube kali ini gue mau sharing terkait tantangan di umur 20-an yang pastinya nanti bakal kalian rasain jika kalian masih 20-an juga, atau yang belum 20-an, atau yang telah melewati. Pasti mungkin ada relatable-nya. Gimana aja sih tantangan kita setelah lulus kuliah dan kita bekerja gitu loh. Dan ternyata menurut gue itu mimpi itu semakin terkikis gitu loh. Dari mulai kita SD, SMP, SMA, kuliah itu pasti banyak impian. Bahkan kayak ke SMA, ke kuliah aja banyak mimpi yang terkikis. Kayak terkerucutkan lagi dengan prodi, terkerucutkan lagi dengan pemilihan yang lebih spesifik lagi di jurusan itu ya. Hingga akhirnya ngebuat kita ternyata mimpi itu banyak yang nggak gue coba ya, atau yang gue hilangin. Atau ada juga hal-hal yang kita laluin sendiri, kayak pengen jadi penyanyi tapi gagal, pengen jadi bisnis tapi gagal, pengen jadi hobi ini dijadikan sesuatu yang menghasilkan uang, tapi gagal. Dan nggak sesimpel hidup itu tentang kayak lo harus fokus atau lo mending gak usah coba sana sini dan lain sebagainya. Ini gue sambil cerita ya, karena gue masih jauh dari kata sukses, masih jauh dari kata berhasil. Bahkan ini gue lagi stressful banget, lagi bener-bener di titik gue ngerasa useless sama hidup gue gitu loh. Karena banyak banget hal yang gue coba tapi setengah-setengah, dan ini gue pengen kalian gak ngelakuin kayak gue, karena efeknya ya sekarang gitu. Dan apa ya, di umuran sekarang kayak ketika kita udah kerja, emang hidup itu mungkin harus kayak robot kali ya. Gue pernah dengar sesuatu tuh kayak hidup itu harus kita kontrol kayak robot. Ketika kita lagi istirahat, makan, marah, kayak ini kayak we have to control, turn on, off in our body and our mind gitu loh. Tapi balik lagi, hidup gak sesimpel itu ya. That's why kayak sometimes ini gue juga lagi benar-benar semarah itu. Pertama kayak menurut gue ya kenapa bikin gue stres, banyak banget gitu loh. Faktor keluarga, I'm not lucky like you, maybe you have the good family, you have the complete family. Kayak gue udah gak ada orang tua, gue tinggal ada kakak, adik, dan ada beberapa ada beberapa hal yang kosong di perfamilian ya. Terus di hal apa lagi ya, di pekerjaan gue ngerasa salary gue amat sangat mini untuk cita-cita gue yang sangat banyak gitu loh. Dan gue cukup bersyukur dengan tim di kantor yang enak-enak, cuman ya itu terkendala salary. Dan yang ketiga itu gue ada beberapa hal project yang gue pengen bisnis tapi masih banyak banget kegagalannya. Gue pengen ngembangin konten gue tapi jujur itu susah banget. Niche gue masih belum ketebak di mana, dan fokus gue di mana juga masih belum bener-bener ketebak. Dan itu capek guys, itu capek banget ya ternyata ya. Kayak I don't know what should I do gitu loh in my content gitu. Terus juga gue resign tapi gagal terus, dan ternyata proses resign itu secapek itu. Ini gue yang ngalamin sendiri. Kayak kita untuk loncat ke perusahaan lain itu susah banget. Lu bayangin, gue udah hampir mau 3 tahun kontrak, dan yang nawarin gue di company lain itu susah banget untuk naik salary 30%. Ada kemarin yang dapat tawaran segitu, cuman banyak banget hal yang harus gue relain. Kayak dia Sabtu atau weekend masuk, terus kayak izinnya susah, terus ada denda kalau kita telat dan lain sebagainya. Hingga akhirnya gue mikir, bukan gue nggak siap, cuman gue butuh pekerjaan yang nantinya itu selain salary naik tapi juga waktu yang lumayan fleksibel dan nggak yang capek banget itu loh. Karena gue rasa kerjaan gue sekarang lumayan makan waktu. Jadi ketika gue pindah, gaji naik dikit tapi waktu kepake banyak. Kayak hobi-hobi gue yang lagi gue riset untuk bisa nggak sih ini ngasilin uang, bisa nggak sih bikin gue tenang, itu jadi nggak terlaksana. Dan kemarin juga gue ada bisnis yang ternyata gue nggak ngerasa cocok gitu loh. Jadi kayak ternyata banyak hal yang emang setelah kita coba kita jadi tahu ini nggak cocok dan kita bingung. Itu gue lagi di masa itu mungkin ya, untuk mencari kecocokan. Dan gue ngerasa sedih sih, karena apalagi ya gitu.
bukan gue kehilangan harapan sih, cuman lebih ke sedih aja. Ternyata gue sebego ini, ternyata gue sebodoh ini, ternyata gue semalas ini untuk menemukan titik sukses gue dibandingkan teman-teman gue kayak yang kerjanya mantap-mantap di perusahaan yang enak, bisa ngembangin hobi kan dia bisa nabung, sedangkan gue gajinya kecil banget. Buat gue yang sekarang di circle gue ya, gaji gue itu termasuk golongan yang kecil di antara teman-teman gue. Jadi kayak ada rasa insecure, ada ya, bukan iri, cuman kayak insecure ada terkait gaji. Terus juga gue ngerasa gue terlalu banyak nunda apa yang gue mau tuju kali ya, kayak ini tepat nggak, ini nggak tepat atau gimana lah. Akhirnya gue bingung sih sekarang. Dan semoga nanti kedepannya kayak terpecahkan gitu loh. Kayak gue upload video YouTube ini juga lebih ke sharing sih. Ternyata di umuran sekarang lumayan stressful banget untuk menggapai cita-cita. Gagal ini, gagal itu, kayak banyak banget kegagalan yang capek. Interview tuh capek loh, proses mencari pekerjaan itu deg-degannya tuh banyak. Kayak secara basic kayak itu lebih baik nggak tempatnya dari tempat yang sekarang. Nggak cuma ngomongin salary ya, tapi kayak adaptasi kerjaannya gitu loh. Kayak tapi inilah hidup gitu loh. Kayak uang dan karir itu salah satu hal yang emang harus kita kejar tanpa dipungkiri ya. Kalau lo pengen bermanfaat buat orang yang banyak, gue prinsipnya gitu sih. Kayak bukan gue nggak bersyukur kayak kenapa sih udah sih kerja itu aja, udah sih nabung buat no. Kayak gue tuh pengen dengan, menurut gue ya, dengan rezeki kita banyak, kita bisa sharing lebih banyak, bukan cuman ke small family doang kan, bisa ke orang lain, bisa berdampak, bisa berefek. Cuman untuk mencapai ke situnya ternyata tuh secapek itu, bener-bener secapek itu. Dan kita harus siap, nggak cuman fisik tapi mental sih. Kayak mental lo tuh sehat nggak gitu loh. Istirahat lagi, gagal lagi, istirahat lagi, gagal lagi, riset lagi, riset lagi, riset lagi, nyampe bener-bener di titik ya ini gue berhasil, tapi kayak kapan gitu ya. Gue aja masih bingung kapan gue berhasilnya, kapan sih di titik gue ngerasa lega kayak akhirnya gue nggak bingung lagi, akhirnya gue menemukan hal yang membuat gue bahagia 100%. Ini di luar konteks agama ya, gue bersyukur cuman lebih ke gue belum menemukan titik gue bisa sharing ke banyak orang, gue bisa main waktu kapanpun karena gue tahu waktu gue banyak dan gue bisa manage. Karena gue enggak gitu loh, gue masih ngerasa terkurung dalam satu sistem yang gue ngerasa gue nggak bisa ngelakuin banyak hal sesuai ekspektasi gue. Kayak gue kerja dari jam 9 sampai jam 7 malam, gue nggak yang bisa main sama teman karena salary gue kecil, gue nggak bisa ngasih teman gue kado yang oke, keluarga gue yang oke, nggak bisa ngajak keluarga gue kesana kesini, nggak bisa ngasih bulanan yang oke, gue nggak bisa memenuhi hobi-hobi gue, beli baju yang gue mau, beli hal-hal yang membuat gue sehat, saving untuk beli mobil, rumah, ini, merit, dan semuanya tuh kayak crowded banget di pikiran gue gitu loh. Dan ya ternyata umur 20-an emang bener kata orang nih, umur-umur yang emang harus capek gue akuin sih, gak boleh nyerah sama sekali. Dan gue rasa ini kan video di 2024 di bulan Mei awal tanggal 4, dan semoga nanti ketika gue play lagi di tahun berapapun itu gue ngerasa gue bisa nyambung ke video ini untuk akhirnya gue ada di titik yang gue mau. Semangat buat kalian-kalian yang lagi ngerasa capek banget. Emang nggak boleh istirahat terlalu lama, tapi istirahat bentar itu penting banget untuk kita rasa waras. Cuman harus plan again, kayak emang harus plan again, kayak ya udahlah ya. Dan poinnya adalah ketika gue amatin, hidup itu bukan kompetisi. Dan sekarang gue ngerasa stres karena gue ngerasa itu kompetisi gue, karena umur gue itu semakin bertambah kan. Karena gue kayak umur gue semakin bertambah, teman gue semakin nikah, keluarga gue banyak yang nikah, kenapa gue gini aja, kayak gue harus stop itu. Kayak jujur itu masih bikin gue pusing, tapi kayak oke, gue harus stop itu. It's not competition, it's not competition, it's not kayak harus terukur dan habis gitu loh, kayak nikmatnya. Jangan sampai lupa, gue harus nikmatin momen, tapi gue harus tahu tujuan gue. Benar, nikmatin momen dan tahu tujuan hidup gue, apa yang mau dituju. Pelan-pelan. Uang gampang dicari,
kesehatan nomor satu. Bener? Oke, itu video curhatan gue di umur 20-an ini. 20 berapa? Ada deh. Intinya udah nggak 20-an awal, 20-an akhir, dan semangat semuanya. Nikmatin momen lo. Kayak intinya kayak someday gue nggak begini lagi, someday nggak begini lagi. Sabar, nikmatin, sabar. Everything will be okay, Isal. Oke. Semoga bermanfaat buat yang dengerin kayak keluh kesah ini. Semoga kita bisa bisa keluar ya dari hal struggle ini dan enjoy dan ngerasa bisa tenang dengan hidup kita dan bahagia. Amin. Thank you for watching. Goodbye and see you in the next video. Bye bye.